Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Biologi Sel dengan dosen pengampu Ibu Haslinda Yasti Agustin, Sarjana Sains Magister Pendidikan. Kami dari kelompok 9 akan membawakan materi yang berjudul ribosom. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama, Kofifa Komalaili dengan nomor absen 25, nomor induk mahasiswa 126-208-203-103. Yang kedua, Rahma Fatika Zanai dengan nomor absen 26, nomor induk mahasiswa 126-208-203-104. Yang ketiga, Ratri Mukti dengan nomor absen 27, nomor induk mahasiswa 126-208-203-105. Materi pertama yang akan dijelaskan yaitu mengenai pengertian ribosom. Ribosom merupakan salah satu organel yang keberadaannya juga terdapat pada sel eukariotik dan prokariotik yang jumlahnya hingga ribuan buah. Ribosom pertama kali ditemukan oleh George Emil Palade, seorang ilmuwan biologi sel yang berkebangsaan Romania pada pertengahan tahun 1950-an dengan menggunakan mikroskop elektron. Kata ribosom berasal dari bahasa Yunani soma yang artinya badan, dan ribonukleik asid atau asam ribonukleat. Asam ribonukleat merupakan bagian dari DNA yang berasal dari nukleus yang merupakan sebuah tempat dalam ribosom untuk mensintesis protein dalam sel. Ribosom terdiri atas dua subunit, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Kedua subunit ini akan berdifusi jika proses translasi berlangsung. Ribosom adalah suatu organel yang berukuran kecil, padat, dan tidak memiliki membran yang ada pada semua sel yang hidup. Ribosom berdiameter antara 17 sampai 20 mikrometer. Ribosom berperan sebagai tempat terjadinya reaksi sintesis protein. Molekul utama penyusun ribosom yaitu ribosomal RNA atau biasa disingkat dengan rRNA serta protein. Saya, Kofifa Komalaili, akan menjelaskan tentang struktur ribosom. Ribosom ini terdiri dari 3 yang ada dalam bakteri atau 4 yang ada pada eukariota. Molekul RNA yang berbeda dan sebanyak 83 protein diatur menjadi subunit besar dan subunit kecil. Subunit ribosom dan molekul RNA umumnya ditetapkan dalam satuan Sefberg atau bisa disingkat dengan huruf S besar. Ukuran laju sedimentasi partikel tersuspensi dan disentrifugasi dalam kondisi standar. Subunit ribosom kecil mengandung satu molekul RNA disebut sebagai RNA kecil. Subunit besar mengandung satu molekul RNA besar dan satu molekul 5 sRNA. Ditambah molekul tambahan 5,8 sRNA pada vertebrata. Panjang molekul RNA jumlah protein dalam setiap unit. Dan akibatnya ukuran unit berbeda pada sel bakteri dan sel eukariotik. Ribosom yang dirakit adalah 70 S pada bakteri dan 80 S pada vertebrata. Tetapi yang lebih menarik dari perbedaan ini adalah kesamaan struktural dan fungsional yang besar antara ribosom dari semua spesies. Konsistensi ini adalah cerminan lain dari asal-usul evolusi umum dari unsur paling dasar sel hidup. Struktur pada ribosom dapat direfleksikan peranannya dalam mengumpulkan mRNA dengan tRNA sebagai pembawa asam amino. Suatu ribosom memiliki satu tempat pengikatan mRNA atau subunit kecil
dan 3 tempat pengikatan tRNA yang terdapat pada subunit besar yang dikenal sebagai tempat E besar atau exit, P besar atau peptidil, dan A besar atau aminosil. Tempat E besar sebagai tempat keluarnya tRNA yang tidak bermuatan. Tempat P besar sebagai tempat pengikatan tRNA peptidil yang biasanya mengikat tRNA yang melekat pada rantai polipeptida yang sedang dalam pertumbuhan. Tempat A sebagai tempat pengikatan tRNA aminosil yang biasanya mengikat tRNA yang membawa asam amino berikutnya yang akan ditambahkan pada rantai polipeptida. Saya akan memaparkan anatomi dari ribosom. Di situ sudah tertera gambar dari anatomi ribosom. Gambar yang paling atas, yaitu gambar A, adalah ribosom fungsional dengan subunit besar dan subunit kecil. Lalu gambar yang di bawahnya, yang gambar B, adalah tempat pengikatan untuk RNAD dan RNAT. Lalu gambar yang paling bawah sendiri, yaitu gambar C, adalah pasangan benar antara antikodon pada RNAT dan kodon pada RNAD. Baik, selanjutnya saya Ratri Mukti akan menjelaskan mengenai fungsi ribosom. Ribosom adalah tempat sintesis protein di sel prokariotik dan eukariotik. Pertama kali dikarakterisasi sebagai partikel yang dideteksi dengan ultrasentrifugasi selisat. Ribosom biasanya ditentukan menurut laju sedimentasinya. 70S untuk ribosom bakteri dan 80S untuk ribosom sel eukariotik yang agak lebih besar. Ribosom prokariotik dan eukariotik terdiri dari 2 subunit berbeda. Masing-masing mengandung protein dan RNA karakteristik. Fakta bahwa sel biasanya mengandung banyak ribosom mencerminkan pentingnya sintesis protein dalam metabolisme sel. E. coli, misalnya, mengandung sekitar 20.000 ribosom, yang mencakup sekitar 25% dari berat kering sel. Dan sel mamalia yang berkembang pesat mengandung sekitar 10 juta ribosom. Berikut adalah fungsi ribosom. Yang pertama adalah menambahkan tiap asam amino yang dibawa oleh RNAT ke ujung rantai polipeptida yang sedang memanjang. Yang kedua adalah memberikan permukaan yang cocok untuk tempat melekatnya RNAD. Yang ketiga adalah merakit asam amino menjadi protein. Asam amino dalam sintesis polipeptida perlu diaktifasi dahulu oleh ATP. Aktivasi asam amino berlangsung dengan enzim aminoasi RNAT sintetase. Yang terakhir adalah sebagai tempat sintesis protein. Struktur umum ribosom prokariotik dan eukariotik serupa, meskipun berbeda dalam beberapa detail. Subunit kecil disebut 305 dari E. coli, ribosom terdiri dari 165 RNA dan 21 protein. Subunit besar 50S terdiri dari 235 dan 55 RNA dan 34 protein. Setiap ribosom berisi satu salinan RNA dan satu salinan dari setiap protein ribosom. Dalam satu pengecualian, satu protein dari subunit 50S ada dalam 4 salinan. Subunit ribosom eukariotik lebih besar dan mengandung lebih banyak protein daripada rekan prokariotiknya. Subunit kecil 405 ribosom eukariotik terdiri dari 185 RNA dan sekitar 30 protein. Subunit besar 60S berisi 285,5.85, dan 55 RNA dan sekitar 45 protein. Karena ukuran dan kerumitannya yang besar, analisis struktur ribosom resolusi tinggi dengan kristalografi sinar X tidak dilakukan sampai tahun 2000. Ketika struktur subunit 50S dan 305 pertama kali dilaporkan, sebagai dibahas di bawah ini, pemahaman struktur ribosom pada tingkat atom memiliki dampak besar pada pemahaman kita tentang fungsi ribosom. Ciri penting ribosom adalah bahwa mereka dapat dibentuk secara in vitro melalui perakitan sendiri RNA dan konstituen proteinnya, seperti yang pertama kali dijelaskan pada tahun 1968 oleh Masaya Sunomura. Protein ribosom yang dimurnikan dan
RNA dapat dicampur bersama dan dalam kondisi yang sesuai akan membentuk kembali fungsi ribosom. Meskipun perakitan ribosom in vivo, terutama dalam sel eukariotik, jauh lebih rumit, kemampuan ribosom yang merakit sendiri secara in vitro telah memberikan alat eksperimental yang penting analisis rendah tentang peran protein dan RNA individu. Seperti tRNA, rRNA membentuk karakteristik struktur sekunder dengan pasangan basa komplementer. Sehubungan dengan protein ribosom, rRNA melipat lebih jauh menjadi struktur 3 komplementer. Sehubungan dengan protein ribosom, awalnya rRNA dianggap memainkan peran struktural, menyediakan perancang tempat protein ribosom berkumpul. Namun dengan ditemukannya aktivasi katalitik molekul RNA lain, misalnya RNase P dan intron sambung sendiri, peran katalitik yang mungkin dari RNA menjadi dipertimbangkan secara luas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada teman-teman untuk partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.